Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera dari Besti Indonesia. Hari ini kita akan membahas masalah yang banyak tidak diperhatikan dari penyakit jantung koroner. Yang pertama adalah terkait keluhan nyeri dada. Nyeri dada tembus ke punggung, menjalar ke tangan kiri, ke leher, seringkali dianggap nyeri dada yang biasa dan diabaikan oleh masyarakat pada umumnya. Keluhan ini kadang rancu dengan keluhan yang mengarah ke sakit lambung. Namun jika dicermati akan sangat berbeda. Dengan demikian kita harus lebih hati-hati dengan keluhan penyakit jantung koroner. Kita perlu pastikan hal tersebut keluhan dari jantung atau bukan dengan pemeriksaan klinis, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan rekam jantung atau ECG. Di sini kita harus betul-betul hati-hati terkait dengan keluhan nyeri dada, utamanya nyeri dada yang tembus ke punggung, mendadak, menjalar ke tangan kiri, dan bahkan bisa ke leher. Itu adalah nyeri khasnya jantung. Kita harus hati-hati. Ketika kita ragu, datanglah ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Masalah yang kedua adalah merokok. Merokok sudah seperti halnya mungkin kita bisa ibaratkan seperti halnya minum. Ada masyarakat yang menganggap ketika setelah makan tidak merokok seperti ada yang hambar. Mungkin stigmanya seperti itu. Tapi kita harus tahu juga bahwa merokok mempunyai risiko 2-4 kali lebih besar dibandingkan yang tidak merokok untuk terkena penyakit jantung koroner. Hal ini akan kita tanyakan ketika kita melaksanakan pemeriksaan kepada pasien. Misalnya datanglah seorang pasien dengan keluhan nyeri dada, menjalar ke tangan kiri, tembus ke punggung, menjalar ke leher. Kita akan tanyakan, Bapak, apakah Bapak punya riwayat merokok? Ibu, apakah Ibu punya riwayat merokok? 1 hari habis berapa bungkus? 1 hari habis berapa batang? Kita akan tanyakan. Karena resiko merokok ini cukup menjadi resiko untuk penyakit jantung koroner. Karena apa? Zat kimia pada rokok dapat mengiritasi sel-sel yang melapisi pembuluh darah. Hal ini akan menyebabkan peradangan dan mempersempit jalur aliran darah. Zat ini juga memicu penebalan dan penggumpalan darah di pembuluh arteri dan membuat darah susah menyalurkan oksigen di otot-otot jantung, sehingga akan terjadi penyakit jantung koroner. Masalah yang selanjutnya adalah tentang makanan sehat. Kita bahas makanan sehat. Maksudnya di sini begini. Tanpa kita sadari, makanan yang beredar di masyarakat umumnya cenderung memiliki kalori yang tinggi. Terkadang dalam satu porsi makanan snack atau yang kita sebut camilan mengandung kalori yang sangat tinggi, bahkan melampaui kebutuhan kalori tubuh dalam sehari. Misalnya kita dalam sehari butuh sekitar 2000 kilokalori. Tanpa kita sadari, satu porsi snack yang kita makan ini mengandung lebih dari 2000 kalori. Nah, banyak sekali kan? Maka mengkonsumsi makanan sehat, rendah lemak, garam, dan gula sangat berperan menurunkan resiko penyakit jantung koroner. Kita harus hati-hati memilih makanan-makanan ini. Kita bisa melihat indeks gizi pada makanan-makanan yang kemasan. Biasanya di situ disebutkan indeks gizinya per berapa gram, per berapa serving, di situ disebutkan. Masalah yang keempat adalah kita terkadang melupakan adanya suplemen yang disebut antioksidan. Suplemen ini cenderung lebih aman dibanding yang belum jelas secara ilmiah. Hal ini adalah antioksidan. Antioksidan ini berpotensi sebagai terapi pendukung pada penyakit jantung koroner, sekaligus dapat mengurangi munculnya komplikasi. Salah satu suplemen yang tinggi akan antioksidan adalah teh hitam. Konsumsi teh hitam tanpa menggunakan gula. Cukup sekian dari saya. Salam sehat, Besti Indonesia. Pesan ini dipersembahkan oleh Besti Indonesia, minuman keluarga sehat dan bahagia.